Kalau ingin mendapatkan uang kecil, jualah waktu. Kalau ingin mendapatkan miliaran, jualah visi. Orang yang bekerja untuk orang lain hanya melihat gaji, sedangkan pemilik bisnis melihat sistem. Menjual kepada orang miskin harus bersaing menurunkan harga. Menjual kepada orang kaya harus bersaing menaikkan nilai. Bisnis zaman dulu bergantung pada lokasi strategis. Bisnis zaman sekarang bergantung pada kemampuan memainkan psikologi manusia. Setelah mendengar cerita berikut ini, Anda akan mengerti apa itu puncak pola pikir di era baru. Suatu hari seorang pemuda menghabiskan lebih dari 3 miliar rupiah untuk membuka gym bintang 5. Semua alat impor, para trainer bertubuh atletis dengan six-pack, lampu terang dan tempat terlihat mewah. Tetapi selama 3 bulan penuh, gym itu selalu sepi. Pemilik muda itu stres sampai tidak bisa tidur. Biaya sewa tempat, listrik, air, dan gaji karyawan setiap bulan memakan ratusan juta rupiah. Bisnisnya hampir bangkrut. Saat dia sedang tertunduk lemas di meja resepsionis, seorang petugas kebersihan tua yang setiap hari diam-diam menyapu lantai, datang menghampiri sambil mengetuk tongkat sapunya ke lantai, lalu berkata pelan, "Gym sebagus ini, alat semahal ini, tetapi tetap sepi. Hanya ada satu alasan, kamu menjual sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar ingin dibeli orang." Pemilik muda itu kesal dan berkata, "Paman tahu apa? Saya bahkan sudah memberi diskon 30% untuk membership tahunan, tetapi tetap tidak ada yang datang. Ekonomi sedang susah, orang-orang sayang uang." Petugas kebersihan itu tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. "Salah, pelanggan bukan sayang uang. Mereka hanya takut menyesal setelah membeli membership 1 tahun, tetapi datang latihan cuma 3 kali. Saat kamu menurunkan harga, kamu justru menurunkan nilai dirimu sendiri. Zaman sudah berubah, cara berbisnis juga harus berubah. Kamu tidak bisa hanya duduk menunggu orang datang swipe kartu membership. Kamu harus membuat jebakan psikologis agar mereka dengan sukarela masuk ke dalamnya. Berani bermain besar tidak? Hari ini saya ajarkan 3 strategi. Minggu depan treadmill di tempat ini sampai tidak ada ruang kosong lagi." Pemilik muda itu terkejut mendengar cara bicara si kakek. Setengah percaya setengah ragu, tetapi karena sudah di ujung jalan, dia pun mengangguk. Kakek itu mulai menjelaskan strateginya. Strategi pertama, kontrak taruhan melawan rasa malas. Mulai besok, copot papan diskon 30% itu. Ganti dengan spanduk besar bertuliskan, "Gym gratis bahkan bisa menghasilkan uang." Kedengarannya tidak masuk akal kan? Justru karena tidak masuk akal, semua orang yang lewat akan menoleh. Aturannya begini, daripada menjual membership tahunan 6 juta rupiah, kamu jual kontrak komitmen seharga 12 juta rupiah. Pelanggan membayar 12 juta rupiah dengan syarat mereka harus check-in minimal 3 kali seminggu selama 6 bulan berturut-turut. Kalau berhasil setelah 6 bulan uang 12 juta akan dikembalikan penuh, ditambah bonus 1 juta rupiah sebagai hadiah disiplin. Tetapi kalau mereka gagal, bahkan hanya bolos 1 kali saja, seluruh 12 juta rupiah hangus. Kamu pikirkan baik-baik, semua manusia selalu merasa dirinya punya kemauan kuat. Saat membayar, mereka semua yakin pasti bisa berhasil. Mereka berpikir bisa sehat, uang kembali, bahkan mendapat bonus. Tetapi psikologi membuktikan bahwa 80% orang menyerah setelah 3 minggu pertama karena malas, sibuk, atau terlalu banyak hiburan. Dari 80% pelanggan yang gagal itu, kamu mendapatkan seluruh 12 juta rupiah tanpa alatmu mengalami kerusakan besar. Sedangkan 20% orang yang benar-benar bertahan bisa dibayar menggunakan uang dari orang-orang malas tadi. Kamu tetap untung besar, bahkan reputasi gym akan naik karena dianggap transparan. Pemilik muda itu sampai berkeringat dingin dan menepuk meja keras-keras. Luar biasa, ini benar-benar memainkan rasa tamak dan rasa takut kehilangan manusia. Tetapi si kakek belum selesai. Strategi kedua, mengaktifkan efek kerumunan melalui rasa sakit. Kamu merekrut trainer bertubuh sempurna berdiri di depan pintu membagikan brosur untuk apa? Orang biasa melihat mereka malah minder. Orang gemuk dan ibu-ibu yang tidak percaya diri justru takut masuk. Kamu harus melakukan kebalikannya. Rekrutlah beberapa orang bertubuh gemuk. Bayar mereka untuk memakai baju logo gym, lalu jogging berkeringat di depan kaca gym setiap hari. Orang-orang yang lewat, para pegawai kantor berperut buncit, para ibu rumah tangga yang minder dengan tubuhnya.
ketika melihat orang yang mirip dengan mereka, bahkan lebih buruk dari mereka masih berusaha berolahraga. Mereka akan berpikir, kalau orang segemuk itu saja berani latihan, kenapa saya tidak? Seketika penghalang psikologis mereka hancur. Kamu sedang menciptakan rasa empati, bukan menakut-nakuti dengan otot. Pemilik gym itu kini benar-benar kagum dan berkata, luar biasa, ini benar-benar membalik psikologi manusia. Lalu strategi ketiga apa? Si kakek tersenyum sambil menyeruput teh. Strategi ketiga adalah serangan paling mematikan. Ubah pelanggan menjadi orang yang merasa berutang budi sekaligus menjadi sales gratis. Kamu pikir gym menghasilkan uang dari membership? Itu pemikiran terlalu dangkal. Kamu harus menghasilkan uang dari ekosistem di belakangnya.